Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Azia Salsabila. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah. Umur saya 14 tahun dan saya dari kelas 10 MIPA 1 kelompok A. Video ini sengaja saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris dengan guru pengampu Pak Dayan Guntur SPD. Today we will learn about short, simple, continuous, and perfect. Pada chapter ini kita akan belajar tentang short, simple, continuous, and perfect. Pertama adalah short simple. Jadi, short simple di sini memiliki beberapa function. Ada 4 function, yaitu yang pertama adalah to give advice, suggestion, and recommendation. Jadi, untuk memberi suatu nasihat, saran, dan rekomendasi. Fungsi yang kedua adalah untuk mengekspresikan suatu kewajiban, akan tetapi kewajiban di sini tidak terlalu wajib atau tidak terlalu kuat, seperti must. Yang ketiga, fungsinya to express situation likely in the present. Jadi untuk mengekspresikan keadaan yang mungkin terjadi saat ini. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu to predict situation in the future. Jadi untuk memprediksi situasi di masa depan. Adapun formula dari positive sentence yakni subject plus should plus verb 1 plus object complement. For example, I should study harder. Kemudian untuk negative sentence-nya, formulanya adalah pertama diawali dengan subject, kemudian diikuti dengan should. Jangan lupa kalau negatif ada tambahan not. Kemudian diikuti dengan verb 1, lalu yang terakhir object complement atau pelengkap. For example, she should not smoke hair. Untuk interrogatifnya, should, subject, verb 1, kemudian object complement atau pelengkap. Contohnya itu, should you drive big car? Kemudian, should continuous. Should continuous memiliki fungsi to express the idea which is not fulfilling the obligation or is not being heard. Jadi di sini untuk menyatakan sebuah ide yang kegiatannya tidak terpenuhi atau kewajibannya tidak terpenuhi. Seperti itu. Kemudian untuk formsnya, positive sentence diawali dengan subject, kemudian diikuti dengan should, be, verb ing, dan object complement atau pelengkap. Contohnya, she should be taking a bath now. Kemudian untuk negative sentence-nya, subject, should, not, be, verb ing, dan object complement. Contohnya, this is library, so you should not be reading a book aloud here. Kemudian untuk question forms-nya diawali dengan should, subject, be, verb ing, dan object complement. Contohnya, should we watching TV while waiting for dad to come here? Kemudian untuk should perfect, untuk fungsinya to express an action or idea that you didn't fulfill the obligation in the past. Jadi, untuk menyatakan sebuah ide atau gagasan yang kegiatannya tidak terpenuhi atau kewajibannya yang tidak terpenuhi di masa lampau.
Untuk positive sentence-nya diawali dengan subjek should. Ingat kalau perfect pasti ada kata have ya. Kemudian setelah ada have pasti ada verb 3. Dan yang terakhir objek komplement atau pelengkap. Contohnya, Rani should have done her homework. Kemudian untuk negative sentence-nya diawali dengan subjek should, not, have, verb 3, dan objek komplement. Kemudian contohnya, if it had been rainy yesterday, I shouldn't have gone fishing. Sometimes should is used instead of must to make rules, order, or instruction to sound more polite. Kadang-kadang should lebih sering digunakan daripada must untuk membuat sebuah peraturan, perintah, atau instruksi yang lebih sopan.